Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh rahmat, ampunan, dan keberkahan. Bulan ketika hati dilatih untuk lebih lembut, lisan dijaga agar lebih santun, dan langkah kaki diarahkan menuju kebaikan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang teladan sepanjang zaman, yang ajarannya menerangi dunia hingga cahaya Islam sampai ke bumi Nusantara. Di bulan yang penuh kemuliaan ini, mari kita sejenak menengok jejak para ulama Nusantara, para pejuang dakwah yang dengan ilmu, akhlak, dan kesabaran menanamkan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat. Mereka berdakwah dengan kelembutan, merangkul tanpa memukul, menasehati tanpa menyakiti, dan menjadi contoh sebelum memberi perintah. Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan jiwa. Dan dari para ulama Nusantara, kita belajar bahwa dakwah bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang keteladanan, bukan hanya tentang ilmu, tetapi tentang keikhlasan. Ananda soleh dan soleha, serta ayah bunda yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mengenal salah satu wali songo yang sangat bijaksana, yaitu Sunan Ampel, yang memiliki nama asli Raden Rahmat. Sunan Ampel diperkirakan lahir sekitar tahun 1401 Masehi. Ayahnya adalah Maulana Malik Ibrahim, seorang ulama besar yang juga dikenal sebagai Sunan Gresik. Sejak kecil, Raden Rahmat telah mendapatkan pendidikan agama yang kuat dan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang berdakwah. Beliau kemudian datang ke Jawa dan menetap di wilayah Ampel Denta, kini termasuk Surabaya. Dari situlah beliau dikenal dengan nama Sunan Ampel. Namun, cara berdakwah beliau sangat istimewa. Sunan Ampel tidak berdakwah dengan marah-marah atau memaksa. Beliau berdakwah dengan akhlak yang lembut, penuh kesabaran, dan memberi contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Beliau dikenal suka menolong masyarakat. Jika ada yang sakit, beliau membantu. Jika ada yang kesulitan, beliau meringankan beban mereka. Karena sikapnya yang baik, masyarakat pun merasa dekat dan percaya kepadanya. Salah satu kisah menarik adalah ketika Sunan Ampel melihat masyarakat masih memiliki kebiasaan yang kurang baik, seperti berjudi dan minum minuman keras. Beliau tidak langsung melarang dengan keras. Sebaliknya, beliau mengajarkan sebuah prinsip sederhana yang dikenal dengan moh limo, artinya tidak melakukan 5 perbuatan buruk, yaitu tidak mencuri, tidak berjudi, tidak minum minuman keras, tidak berbuat maksiat, dan tidak berbuat zalim. Dengan bahasa yang sederhana dan contoh nyata dalam kehidupan beliau sendiri, masyarakat perlahan berubah. Mereka melihat bahwa hidup dengan ajaran Islam membuat hati lebih tenang dan kehidupan lebih tertib. Beliau mendirikan pesantren di Ampel Denta yang menjadi pusat pendidikan Islam. Dari pesantren inilah lahir murid-murid hebat yang kemudian menjadi tokoh besar seperti Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Raden Patah. Beliau juga berperan dalam berdirinya Kesultanan Demak, salah satu kerajaan Islam pertama di Jawa, dengan membimbing dan mendukung Raden Patah sebagai pemimpin. Sunan Ampel wafat sekitar tahun 1481 Masehi dan dimakamkan di kawasan Masjid Ampel, Surabaya. Hingga kini, makam beliau menjadi salah satu tempat bersejarah yang banyak dikunjungi masyarakat. Ananda soleh-solehah serta ayah bunda yang dirahmati Allah, dari kisah Sunan Ampel kita belajar bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dengan kata-kata keras, tetapi dengan keteladanan, kesabaran, dan kasih sayang. Semoga melalui kisah mereka, iman kita semakin bertambah, semangat ibadah kita semakin menyala, dan hati kita semakin mencintai perjuangan para ulama. Pesan singkat dari cerita ini, berdakwah dan berbuat baiklah dengan akhlak yang mulia, karena keteladanan lebih kuat daripada sekedar nasihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.